I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memberikan materi tentang perkembangan teknologi otomotif pada motor bermesin bensin. Pengertian dan komponen mesin bensin. Mesin bensin adalah mesin yang menggunakan pencampuran antara udara dengan bensin sebagai bahan bakar untuk menghasilkan tenaga pada mobil. Pada mesin bensin, umumnya udara dan bahan bakar dicampur oleh karburator atau sistem injeksi sebelum masuk ke ruang bakar. Secara garis besar, motor bensin tersusun oleh beberapa komponen utama meliputi blok silinder, kepala silinder, paras engkol, piston, batang piston, roda penerus, poros cam, dan mekanik katup. Kelebihan motor bermesin bensin yaitu tenaga lebih besar dan sangat cocok digunakan perjalanan jauh. Suara mesin lebih halus, mudah untuk memahami gejala kerusakan mesin bensin. Pilihan lebih banyak, harga lebih murah di kelas yang sama. Kekurangan motor bermesin bensin yaitu mesin lebih rentan mengalami kerusakan jika menerobos banjir. Torsi maksimal bisa didapat pada saat berada di putaran mesin yang tinggi. Rentan terhadap knocking mesin saat menggunakan jenis bensin yang tidak sesuai dengan oktan yang dianjurkan. Cara kerja motor bensin 4 tak. Pertama, pada langkah penghisapan, katup intake atau hisap terbuka, di mana pada tahap ini piston akan bergerak ke bawah atau dalam posisi titik mati bawah, yang membuat bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Kedua, ketika piston mulai berputar ke atas, baik katup hisap maupun katup buang, keduanya menutup yang membuat bahan bakar dan udara yang ada di dalam silinder tertekan dan mengakibatkan peningkatan suhu secara signifikan hingga ratusan derajat Celcius.
Ketiga, luapan suhu yang besar tadi akhirnya mengalami pembakaran dan menyalakan busi yang terhubung pada silinder. Ketika proses pembakaran, piston akan bergerak cepat dari titik mati atas ke titik mati bawah yang menghasilkan luapan tenaga dan disalurkan menuju kruk as. Keempat, ada proses kerja ketika piston berada pada titik mati bawah. Katup pembuang akan terbuka dan memompa gas emisi keluar dan piston menuju ke titik mati atas. Katup intake atau penghisap akan terbuka. Begitu seterusnya hingga proses tersebut berulang dengan cepat. 1. Mobil Brio Satya 1,2 CVT. 2. Toyota Avanza. 3. Honda City. 4. Toyota Yaris. 5. Daihatsu Xenia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah mesin pembakaran karena cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Komponen mesin diesel antara lain ruang bakar, silinder blok, connecting rod, flywheel, piston, valve, timing gear, motor 4 tak diesel. 1. Langkah hisap terjadi ketika tutup inlet terbuka, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. 2. Langkah kompresi terjadi ketika katup inlet tertutup, piston bergerak dari titik mati bawah ke mati atas. 3. Langkah usaha adalah proses terjadinya pembakaran. Langkah buang, proses pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin ke knalpot. Kelebihan dan kekurangan mesin diesel 4 tak. Kelebihan: torsi mesin sangat besar, lebih irit BBM, tidak khawatir saat menerobos banjir, mesin lebih tahan lama. Kekurangan: suara berisik, sensitif bahan bakar, tenaga di putaran atas kurang memadai, harga suku cadang lebih mahal. Macam-macam kendaraan diesel 4 tak. 1. Toyota Fortuner. 2. Toyota Kijang Innova. 3. Isuzu Panther. 4. Chevrolet Captiva. 5. Mitsubishi Pajero Sport RF, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Aditya. Perkenalkan, nama saya Hendra Abadi. Perkenalkan, nama saya Dimas Wasu. Saya Risanto, Bang. Kendaraan hybrid vehicle. Kendaraan hybrid merupakan kendaraan dengan dua buah sumber tenaga, yaitu tenaga bahan atau petrol engine vehicle dan tenaga electric vehicle. Keduanya saling bekerja sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi tertentu. Misalnya pada saat kendaraan berjalan pelan, maka model elektrik akan aktif, di mana tenaga elektrik sebagai sumber tenaganya. Apabila baterai kendaraan dalam kondisi kosong, maka sumber tenaga berasal dari tenaga bahan bakar sekaligus mengisi baterai tersebut. Pada saat kendaraan berakselerasi dalam kecepatan tinggi, kedua berakselerasi secara maksimal. Komponen mobil hybrid: generator, mesin bensin, power spill device, hybrid drive, baterai, power control unit, motor listrik. Kelebihan mobil hybrid: 1. Kadar emisi gas buang yang rendah. 2. Konsumsi bahan bakar lebih irit.
3. Suara mesin dan getaran yang halus. 4. Performa akselerasi dan kecepatan lebih maksimal. 5. Perpindahan gigi yang halus. 6. Baterai mobil hybrid tidak perlu diisi ulang. Kekurangan mobil hybrid: 1. Harga mobil hybrid yang mahal. 2. Biaya perawatan yang tinggi. 3. Potensi rusak setelah terkena banjir. Ini ada beberapa contoh mobil hybrid. Seperti ini contohnya. Wis buktu. Kendaraan elektrik atau electric vehicle. Kendaraan elektrik tidak menggunakan bahan bakar sebagai sumber tenaganya, tetapi menggunakan listrik yang tersimpan dalam baterai. Kendaraan ini cocok dengan keadaan saat ini dan akan datang karena ramah lingkungan dan tidak memiliki emisi gas buang. Komponen kendaraan elektrik: traction motor, kontrol dan investor, DC atau BC converter, transmission system, cooling, baterai, onboard change transmission campak, transmission battery pack. Kelebihan mobil listrik: 1. Ramah lingkungan. 2. Mobil lebih senyap. 3. Biaya perawatan yang hemat. 4. Sekali charging dapat menempuh jarak ratusan kilometer. 5. Bebas ganjil genap. 6. Pajak yang murah. Kekurangan mobil listrik: 1. Stasiun pengisian listrik belum banyak. 2. Harga baterai yang mahal. 3. Pengecasan yang lama. 4. Harga mobil yang lebih mahal. Ini ada beberapa contoh mobil elektrik. Seperti ini contohnya.